Saya jadi bertanya-tanya, apa memang Anies belum pernah membaca Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan? Atau memang sengaja mengubah lambang negara sesuai dengan tagline perubahan yang diinginkan terkait dengan kontestasi Pilpres 2024? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, pada momen memperingati hari lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni 2023, bakal capres yang diusung koalisi perubahan Anies Baswedan membuat cuitan di akun Twitternya. Hari ini kita memperingati 78 tahun silam ketika Bung Karno menyampaikan pidato bersejarah tentang Pancasila di hadapan sidang BPUPKI. Mari terus berikhtiar untuk mewujudkan tujuan utama kita bernegara yang terkandung dalam pidato tersebut, yaitu menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada akhir cuitan disertai dengan tag Harilah Pancasila 2023. Sampai di sini tidak ada masalah. Yang membuat heboh netizen sejagat Twitter, Anies melampirkan unggahan lambang negara Garuda Pancasila yang berbeda dengan yang otentik atau yang asli. Lambang Garuda Pancasila yang diunggah Anies Baswedan itu sudah diubah dan dimodifikasi sedemikian rupa dengan menghilangkan simbol-simbol yang asli dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan, lambang negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Kemudian pada pasal 47 ada dua ayat. Ayat pertama, Garuda dengan perisai sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan. Ayat 2, Garuda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45. Pasal 48 ayat 1, di tengah-tengah perisai sebagaimana dimaksud pada pasal 46 terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan khatulistiwa. 2, pada perisai sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila sebagai berikut. Butir A, dasar ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya, di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut 5. Butir B, dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai. Butir C, dasar persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai. Butir D, dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai. Dan butir kelima, dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan bawah perisai. Pasal 49. Lambang negara menggunakan warna pokok yang terdiri atas A, warna merah di bagian kanan atas dan kiri bawah perisai. B, warna putih di bagian kiri atas dan kanan bawah perisai. C, warna kuning emas untuk seluruh burung Garuda. D, warna hitam di tengah-tengah perisai yang berbentuk jantung. Dan E, warna alam untuk seluruh gambar lambang. Saya tidak tahu persis apa sebenarnya motif dan tendensi Anies mengunggah lambang negara seperti itu. Ia hanya menambahkan kata-kata di bawah gambar yang ia unggah dengan narasi
Selamat Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2023 dari Anies Baswedan, disertai dengan ikon akun media sosial pribadinya. Saya jadi bertanya-tanya, apa memang Anies belum pernah membaca Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan? Atau memang sengaja mengubah lambang negara sesuai dengan tagline perubahan yang diinginkan terkait dengan kontestasi Pilpres 2024? Wallahu a'lam. Menurut hemat saya, tweetan Anies macam itu sangat berbahaya dan sudah termasuk tindak pidana sebagaimana ketentuan pasal 57 yang berbunyi, setiap orang dilarang A. Mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak lambang negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan lambang negara. B. Menggunakan lambang negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran. C. Membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi, dan garis miring atau perusahaan yang sama atau menyerupai lambang negara. Dan D. Menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam undang-undang ini. Ancaman hukumannya terdapat pada ketentuan pidana pasal 68 yang berbunyi, setiap orang yang mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak lambang negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan lambang negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 huruf A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah setiap orang yang A. Dengan sengaja menggunakan lambang negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran. B. Membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi, dan garis miring atau perusahaan yang sama atau menyerupai lambang negara. Atau C. Dengan sengaja menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam undang-undang ini. Ya, sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, sebagai bakal capres terlepas apapun motif dan tendensinya, sungguh sangat tidak pantas mengunggah gambar lambang negara yang tidak otentik untuk menyampaikan ucapan selamat hari lahir Pancasila. Alih-alih memberikan keteladanan kepada rakyat bagaimana menjaga NKRI yang berpilarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Justru Anies malah terkesan mencabik-cabik dan menistakan lambang negara yang secara tegas tersurat pada klausul menimbang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. A. Bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasal 65, warga negara Indonesia berhak dan wajib memelihara, menjaga, dan menggunakan bendera negara, bahasa Indonesia, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan untuk kehormatan dan kedaulatan bangsa dan negara sesuai dengan undang-undang ini. Nah, dalam konteks ini, kalau dugaan Anies Baswedan telah menyalahgunakan lambang negara Garuda Pancasila untuk kepentingan pribadi atau golongan, itu benar, maka pantas kiranya aparat penegak hukum untuk segera memproses dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa pandang bulu. Negara kita sudah sepakat untuk menggunakan hukum sebagai panglima dalam upaya penegakan supremasi hukum. Ini artinya siapapun yang melanggar, apalagi melakukan tindak pidana, tentu semuanya harus tunduk pada hukum yang berlaku di negeri ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.